Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadlina Hijrianti dengan NIM K84200024 dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini, saya sebagai mahasiswa yang sedang melaksanakan PLP di SMA Negeri 1 Banyudono akan membuat video pembelajaran mengenai materi ketimpangan sosial. Disimak ya videonya. Itu adalah sebuah timbangan. Kita bisa lihat bahwa sesuai dengan materi kita yaitu ketimpangan sosial. Jadi di sini ada dua benda dengan berat yang berbeda. Benda yang satu itu jumlahnya lebih sedikit daripada benda yang kedua. Nah, kalau dalam timbangan benda satu lebih berat daripada benda yang kedua, sudah otomatis timbangan itu nantinya tidak akan seimbang. Berarti posisinya benda yang satu akan berada di atas dan benda yang kedua akan berada di bawah. Nah, begitu juga dengan apa yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya masyarakat di satu negara, namun bahkan kejadian tersebut itu terjadi di masyarakat di negara-negara di dunia. Nah, jadi itulah hakikat dari ketimpangan sosial. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Adrinov Chaniago. Beliau mengatakan bahwa ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Jadi menurutnya pembangunan ini harusnya seimbang antara dua aspek, yaitu aspek ekonomi dengan aspek sosial. Jadi ketika pembangunan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, pembangunan ini juga semestinya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pengembangan aspek sosial dalam kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Nah, ketika dua hal ini tadi antara aspek sosial sama aspek ekonomi berjalan beriringan, maka ketimpangan tidak akan terjadi. Namun sebaliknya, ketika pembangunan hanya fokus pada ekonominya saja, maka saat itulah akan terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Kemudian yang kedua ada menurut Budi Winarno. Beliau mengatakan bahwa ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakatnya. Nah, untuk menghadapi globalisasi, maka pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang. Ketika pembangunan yang dilakukan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakatnya, maka yang akan terjadi pada saat itu adalah ketimpangan. Artinya apa? Artinya dalam proses pembangunan tersebut akan ada golongan-golongan yang tidak terpenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisik ataupun kebutuhan psikisnya. Nah, terutama sekali bagi mereka yang berada pada lapisan bawah dalam stratifikasi sosial. Selanjutnya, menurut Jonathan dan Sahidur, beliau berdua mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Ya, jadi ini tadi hampir sama indikatornya dengan Budi Winarno ya, bahwa di sana itu ada indikator pembangunannya. Nah, ketika dalam proses pembangunan ini ada bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi, maka pada saat itulah akan terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Contohnya apa? Contohnya ketika pembangunan ini hanya menyentuh atau menguntungkan golongan tertentu saja atau lapisan tertentu saja dalam masyarakat. Sedangkan lapisan yang lainnya ini tidak tersentuh oleh yang namanya pembangunan tadi. Maka saat inilah yang terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Tokoh terakhir yaitu Raihatul Aswidah. Beliau mengatakan bahwa
Ketimpangan sosial itu sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Residual di sini adalah artinya dampak keuangan ya. Nah, ketika ekonomi itu tumbuh, maka tidak semua lapisan masyarakat bisa mengikuti pertumbuhan tersebut. Golongan-golongan kelas atas mungkin mereka bisa tuh mengikuti pertumbuhan ekonomi itu dengan cepat. Namun tidak demikian dengan golongan lapisan ke bawah. Mereka akan sulit sekali untuk bertahan dalam kehidupan mereka. Nah, pada saat itulah nantinya akan terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian ketimpangan sosial secara umum. Jadi, ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat sangat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Jadi, ketimpangan sosial ini juga bisa dikatakan sebagai kondisi di mana terdapat yang namanya ketidakseimbangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Jadi di antara masyarakatnya itu mereka memiliki status yang tidak sama. Ketimpangan sosial sendiri merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu terjadi akibat adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat. Itu baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek budayanya. Ketimpangan sosial juga dilihat dari adanya perbedaan akses. Akses apa? Akses untuk mendapatkan atau akses untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut itu dapat berupa sumber daya kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Contoh dari kebutuhan primer itu antara lain adalah kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Sedangkan contoh kebutuhan sekunder yaitu sarana saluran politik, sarana saluran hak asasi manusia, dan sebagainya. Jadi ketidaksamaan ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Intinya ketimpangan sosial itu seperti itu ya. Jadi ketimpangan sosial itu dapat terjadi saat adanya ketidaksamaan akses atau adanya akses yang tidak setara. Akses yang tidak sama, ada yang dapat mengaksesnya dengan mudah, ada juga yang sangat sulit untuk mengakses atau bahkan tidak bisa mengaksesnya sama sekali. Nah, apa sih yang diakses itu? Nah, tadi sama seperti tadi, yang diakses itu yaitu antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primernya itu seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang pengertian ketimpangan sosial. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Jadi faktor penyebab ketimpangan sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural itu sendiri yaitu faktor yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, baik itu formal maupun hanya pelaksanaan kebijakannya saja. Nah, jadi yang dikatakan faktor struktural adalah faktor yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah itu seharusnya melaksanakan kebijakan secara adil terhadap seluruh lapisan masyarakatnya. Contohnya, dalam hal pembangunan, di mana pemerintah itu harus menciptakan pembangunan secara adil dan merata, baik itu pembangunan di desa maupun pembangunan di kota. Jadi saat pemerintah itu hanya fokus pada pembangunan di kota saja misalnya dan kurang memperhatikan pembangunan yang ada di desa, maka hal tersebut nantinya
akan menyebabkan yang namanya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial jenis apa? Ketimpangan sosialnya itu yaitu antara ketimpangan sosial antara desa dan kota. Faktor yang kedua yaitu faktor kultural. Jadi faktor ini berkaitan dengan kebijakan atau karakter yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya nih, kondisi masyarakatnya itu malas, mudah menyerah, atau enggak rajin, jujur, dan sebagainya. Hal ini tentunya akan membuat yang namanya ketimpangan. Jadi dalam hal ini ada dua karakter masyarakat yang umum dimiliki oleh masyarakat gitu. Yang pertama, ada masyarakat yang mereka itu berorientasi ke masa depan. Dan yang kedua, masyarakat yang tidak memiliki orientasi ke masa depan atau sebaliknya, kebalikan dari masyarakat yang pertama tadi. Jadi masyarakat yang memiliki orientasi ke masa depan, mereka akan cenderung memiliki karakter yang rajin, karakter yang suka merencanakan segala sesuatu. Mereka akan suka yang namanya berkompetisi dan lain sebagainya yang baik-baik gitu. Yang tujuannya itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk apa? Supaya kelak dapat hidup dengan sukses. Sementara masyarakat yang tidak memiliki orientasi ke masa depan, mereka itu akan cenderung memiliki karakter yang malas. Mereka nantinya akan menerima hidup apa adanya. Karena sifatnya yang menerima tadi, akhirnya membuat hidupnya itu akan serba kekurangan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, adanya perbedaan dua karakter tadi di dalam masyarakat itu pada akhirnya akan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Itu tadi video mengenai definisi dan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.